ya, bahwa ketika Yesus berkata, eh, Bapa, aku mau supaya di mana aku berada, mereka juga berada. Kan? Nah, saudara tahu Yesus ada di mana? Nah, Yesus berkata, Sebelah kanan. di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi ke situ. Ya, jadi gini, sekarang Yanti ada di mana? Di sebelah di belakangnya Mira, gitu misalnya. Tapi saya nggak tahu di belakang Mira di mana, gitu misalnya. Jadi tadi Yanti mau coba jawab gitu ya. Nah, yang paling tepat yang tadi saya bilang, sorry, yang Yesus sendiri katakan, ya, dia kan bilang di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Terus dia bilang apa? Aku pergi ke situ. Jadi dia ke situ, ya. Aku pergi ke situ, ya. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi jelas, ya. Dia pergi ke rumah Bapa, ya. Ya, jadi kalau saya dan saudara belum jelas sepanjang tahu Rasul apa sorry, Injil Injil Yohanes, dia pergi ke rumah Bapa, ya. Dan dia mau saya dan saudara, ya, kedua belas rasul dia berdoa untuk mereka dan juga dia katakan bukan untuk mereka saja aku berdoa tetapi untuk mereka yang percaya oleh pemberitaan, ya, oleh pemberitaan mereka, ya. Yohanes pasal 17, supaya di mana aku berada mereka juga berada. Di mana? Di situ, ya, ke situ yaitu di rumah Bapa, ya, di rumah Bapa. Nah, kemudian Rasul Paulus cerita kepada kita kan, teman-teman, ya, bahwa eh, Tuhan Yesus itu ada di sebelah kanan, ya, sebelah kanan, ya. Yang kita baca kemarin, coba baca Filipi Filipi 2, ya, ayatnya Koafi kemarin yang baca, ya, ayatnya yang ke berapa itu kemarin, ya. Ayatnya yang ke 9 sampai ke 11, ya. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Jadi Yesus ditinggikan, ya, dan dia eh, menurut Ibrani 1 ayat 3, Ibrani 1 ayatnya yang ketiga, dia duduk di sebelah kanan yang maha besar, yang di tempat yang tinggi. Ya, jadi eh, Allah sangat meninggikan dia, Allah sangat meninggikan dia. Dan setelah kalau di Ibrani 1 ayat 3 itu dikatakan apa? Coba baca Ibrani 1 ayat 3. Ibrani 1 ayat yang ketiga, ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Amin. Amin. Ya, jadi dia duduk di sebelah yang maha besar, ya, di tempat yang tinggi. Eh, Menarik gitu, saudara, ya. Boleh lanjut ayat 4, Yanti, supaya kita lebih memiliki fantasi yang luar biasa. Ayat yang keempat, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Hmm. Jadi Allah meninggikan dia itu jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, dan dia duduk di sebelah kanan
di tempat yang tinggi, ya, sorry, di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Jadi menarik ya saudara. Jadi Allah sangat meninggikan dia, kan? Ia duduk di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi katanya ya, daripada malaikat-malaikat. Em, Tempat itu luar biasa, saudara, sangat luar biasa, ya. Tetapi yang membuat saya dan saudara benar-benar bisa tidak habis-habisnya memikirkan ini adalah ingat kan Lukas pasal 22 ayat yang ke-29 kan? Ingat nggak ayat itu? Ya, Ih, coba dibaca. Biasanya ayatnya Pastor Yandri itu. Luke verse 22. 22 ayat yang ke-29. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukannya bagiku. Oh, berarti 28 Yandri. Atau 30. Iya, 30. Bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Jadi kebayang ya. Saudara kebayang nggak sih? Jadi duduk, duduk, apa katanya? Semeja, ya, ya kan? Di atas tahta. Nah, ini tahtanya itu di tempat yang tinggi, kan? Ya, lebih tinggi dari malaikat-malaikat, gitu. Ya, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Terus dong makan di situ dan minum, dong makan di situ dan minum, sameja, kan? Di tempat tinggi, jauh lebih tinggi dari malaikat-malaikat. Ya, kebayang ya aku cerita-cerita ini, itu fantasi-fantasi rohani. Jadi kalau Paulus bilang, aku tahu, ya itu dia sudah memikirkan, menimbang-nimbang, gitu ya. Dia mengkalkulasi, gitu, saudara. Ya, apalagi saya dan saudara yang sudah menerima apa eh, ilham Allah, gitu ya, pengilhaman Allah mengenai kebenaran, ya, melalui para rasul, ya, melalui para rasul yang kemudian sudah dikanonisasi di dalam Alkitab, gitu. Semakin banyak, gitu ya, semakin kaya. Dan itu bukti, nih saya ulang saudara ya, itu bukti pekerjaan Roh Kudus. Bagaimana cara ya setiap firman atau kebenaran yang kita baca ini itu bisa sampai kepada kita. Orang-orang abad pertama belum punya bacaan kayak gini, belum punya bacaan kayak gini, saudara. Gitu. Alkitab dalam terjemahan bahasa Indonesia aja itu baru mulai tahun 1937 kalau nggak salah, ya, dalam bahasa Melayu. Jadi kebayang saudara, kita yang bisa ya, yang bisa apa membaca ya ilhamnya Allah gitu yang tertulis melalui para rasul. Dan itu bercerita mengenai Kristus gitu kan. Kristus yang katanya apa? Setelah selesai melakukan penyucian, ya, pakai kata gitu ya, penyucian dosa, ya. Ibrani pasal 1 ayat 3 tadi ya, penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, ya, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat.
Itulah sebabnya Allah meninggikan dia, kata Filipi pasal 2 tadi ya, ayat yang ke-9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, uh, dia akan datang kembali, ya. Dia akan datang kembali. Kita menantikan dia datang kembali, gitu, ya. Yaitu dari tempat itu, dari tempat itu, yaitu dari rumah Bapa itu, ya. Rumah di mana Bapaknya berdiam, gitu, ya. Nah, kalau kita maju sedikit ke kitab Wahyu, Wahyu pasal 21, itu dijelaskan, sebelum Wahyu, kita maju sedikit ke pasal 12 kitab Ibrani. Rupanya rumah Bapa itu dikenali dengan kotanya Bapa gitu, ya, kota Allah, ya kan? Dia dikenali sebagai kota Allah. Jadi menarik kan? Eh, Kenapa kamu ikut Yesus? Banyak orang yang jawab, saya mau ke surga. Surga tuh di mana? Kan kata orang surga ada di bawah telapak kaki ibu. Kan gitu. Jadi, kenapa kamu ikut Yesus? Saya mau pulang ke rumah Bapa. Gitu. Boleh. Ya. Rumah Bapa itu di mana? Oh, rumah Bapa itu di kota Allah. Gitu ya. Kotanya Allah Bapa. Gitu. Dan itu namanya Yerusalem surgawi. Ya. Ibrani 12 ayat 22. Ya. Yerusalem surgawi. Dijelaskan lagi dalam maju sedikit Wahyu 21, Yerusalem yang baru. Ya, kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, ya, penuh dengan kemuliaan Allah, ya. Kota itu tidak memerlukan matahari, gitu katanya, dan bulan menyinarinya, ya, karena kemuliaan Allah itu menyinari, ya, dan anak domba itu adalah lampunya, gitu ya. Jadi eh, tempat itu eh, tempat itu jelas gitu. Tempat itu real gitu ya. Jadi saudara dan saya kalau ditanya kenapa ikut Yesus, tidak lagi ngomong karena mau pulang ke surga gitu ya. Karena ingin ke surga, tapi soalnya saudara pasti dalam beberapa hal saudara akan menerima dan mungkin mendengar bahwa tidak ada kata surga itu di dalam original teks dari Alkitab gitu. Karena dalam bahasa Yunani itu kata surga yang di situ itu diterjemahkan dari kata ouranos, ya, ouranos. Nah, ouranos itu artinya langit, gitu. Ya, tetapi sekarang jelas kan, makanya di Wahyu 21 ayat 2 kan, dan aku juga melihat katanya kan, ya, kemah Allah, ya, kemah Allah, kota Allah, kemah Allah, Yerusalem yang baru, ya, turun dari langit, turun dari surga, dari Allah, gitu ya, dari Allah, turun dari surga, dari Allah, turun dari langit, dari Ouranos, ya, dari Allah. Jadi eh, satu hari nanti kita akan berkumpul di sana, karena itu yang Yesus mau, itu yang Yesus inginkan, ya, bagi orang-orang yang katanya apa? Taat kepadanya. Bagi orang-orang yang taat kepadanya. Nah, eh, taat ini, saudara, ya, taat ini itu identik atau paralel dengan yang kita bahas tadi malam. Orang yang bertahan sampai kesudahan. Ya. Atau apa? Paralel dengan orang yang memelihara imannya sampai garis akhir. Ya kan? Saudara ingat nggak paralel dengan apa lagi? Hmm? Yang mencapai tujuan imannya, nggak catat ya? Saya nggak catat aja, saya ingat terus. Ya, kan Bapak yang ngomong itu. Jadi yang telah yaitu mereka yang mencapai tujuan imannya, yaitu imannya menjadi sempurna.
Siapa yang catat? Ya, catatannya ada kan? Itu paralel itu tadi malam yang saya tambahin kan? Ya, eh, siapa yang eh, dikatakan yaitu yang taat kepadanya? Yaitu yang bertahan sampai kepada kesudahan. Atau paralelnya yang memelihara imannya sampai garis akhir. Atau paralel dengan yang mencapai tujuan imannya, yaitu menjadi sempurna, yaitu keselamatan jiwanya. Ya kan? Nah, kemudian kan kita uh, uh, bertanya kan, kita bertanya nih teman-teman. Bagaimana caranya untuk bisa dapat memelihara iman sampai garis akhir? Atau bagaimana caranya supaya kita dapat mencapai tujuan iman kita, yaitu iman kita menjadi sempurna? Bagaimana caranya? Jawabannya adalah Masuk dalam perlombaan yang diwajibkan dan itu bukan jawaban yang tadi malam. Gradasi pertamanya apa? Caranya mengikuti jejaknya. Oke, jadi mengikuti teladan dulu kata teladannya. Jadi 1 Petrus 2 ayat 21. Jadi mengikuti teladan Yesus yang meninggalkan jejaknya. Oke. Nah, mengikuti teladan Yesus yang meninggalkan jejak ini itu kan eh, itu kan paralel dengan Ibrani 12 ayat 2 kan? Mata yang memandang kepada Yesus yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Gitu kan? Coba ulang baca tuh. Ibrani 12 ayat 2 itu bagus banget menurut saya. Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan yang Dah, dengan sampai situ aja. Ya, lihat kan? Yang memimpin kita kepada iman. Nih, teman-teman, lihat nggak? Ini memimpin kita pada iman. Itu kan paralel dengan bertolak dari iman. Ya kan? Ya, Roma pasal 1 ayat berapa? 17 kemarin kan? Itu memimpin kita kepada iman. Ya, itu paralel dengan bertolak dari iman. Ya kan? Nah, coba biar ini ya, biar kita ini ya. Coba siapa? Yanti Roma 1 18 17 ya. Roma pasal 1 ayat yang ke-17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Ya, gitu. Jadi Yesus yang memimpin kita kepada iman. Bagaimana cara Yesus memimpin kita kepada iman? Dia datang membawa Injil kebenaran, Injil kerajaan Allah, kan? Hanya disebut tadi di Roma pasal 1, kebenaran yang eh, coba ulangi ayat 18 itu, 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang Eh, bertolak dari jadi nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman. Di dalamnya artinya di dalam Injil yang di ayat 16 dibilang kekuatan Allah. Di dalam Injil itu yang diberitakan oleh Yesus itu nyata kebenaran Allah gitu. Yang bertolak dari iman. Jadi Yesus memimpin kita kepada iman. Paralel itu. Nah, sorry. Eh, ya, memimpin kita kepada iman, artinya bertolak kepada iman. Kemudian, kemudian dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Ya, oke. Jadi bagaimana kita, eh, bagaimana iman kita bisa menjadi sempurna, kan? Bagaimana kita mencapai tujuan iman kita, yaitu iman yang sempurna itu, yang adalah tujuan dari yang
yang adalah keselamatan dari jiwa kita. Gimana caranya? Caranya melihat teladan Yesus, ya, yaitu mengikuti jejaknya. Oke. Nah, karena apa? Karena dialah yang memimpin iman kita kepada kesempurnaan. Nah, tahu nggak caranya gimana? Nah, baru lanjut nanti di ayat 12 tadi itu ada lanjutannya. Itu lanjutannya itu justru penjelasannya bagaimana dia memimpin kita kepada iman. Yang dengan yang dengan membawa iman kita kepada kesempurnaan. Ini nih atau ulangin ulangin dari awal nih. Ulangin dari awal. Ini teman-teman perhatiin. Ayat 2, Ibrani 12. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada Nah, kesempurnaan, lihat ya, yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Yang, ini penjelasan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta menarik ya. Allah. Jadi ujungnya iman yang sempurna itu duduk di sebelah kanan tahta Allah. Jadi caranya gimana? Mengabaikan kehinaan, tekun Tekun Memikul salib. memikul salib. Nah, ya, mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib. Itu kalau saudara kembali melihat, jadi ada caranya ya untuk eh, bagaimana Yesus itu memimpin kita kepada kesempurnaan. Dan itu disebut jejak yang dia tinggalkan. Gitu. Nah, jejak-jejak ini, saudara, itu paralel dengan pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus, yang Filipi 2 ayat 5. Nah, ya kita rangkumkan sampai situ tuh, ya. Jadi jejak yang Kristus tinggalkan untuk bagaimana? Untuk bagaimana kita dapat memiliki iman yang sempurna itu, ya, itu adalah pikiran dan perasaan Kristus atau pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus seperti yang tertulis di Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu semua bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus. Itu yang ingin kita pelajari kan, yang kita ingin pelajari. Nah, salah satu yang awal yang benar-benar sangat langsung terkait di situ adalah yang Ibrani 12 ayat 2 kan, yang dengan eh, yang dengan mengabaikan mengabaikan kehinaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun ya memikul salib. Ya, mengabaikan kehinaan tekun memikul salib. Ini Saudara, ya kita baca ayat-ayatnya dulu. Itu paralel dengan Ibrani 5 ayat 7 dan 8. Siapa yang mau baca? Ibrani 5 ayat 7 dan 8. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun
ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Menarik ya teman-teman. Jadi eh, mengabaikan kehinaan, ya, tekun memikul salib. Sekalipun dia adalah anak, dia taat pada apa yang harus dideritanya. Terakhir, Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Di tiga ayat itu ya. Ibrani 12 ayat 2, sorry, ya, Ibrani 12 ayat 2, terus Ibrani 5 ayat 6, 7 dan 8, sekarang Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Filipi 2 ayat 6 sampai 8, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Oke. Jadi saudara perhatikan itu ya, bahwa jejak-jejak Kristus itu yang adalah cara kita untuk sampai kepada kesempurnaan iman, ya, sama seperti dia yang adalah sempurna, di mana dia yang memimpin iman kita itu kepada kesempurnaan. Jejak-jejak Kristus itu adalah pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus, gitu ya. Pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus. Nah, apa itu dan seperti apa itu? Apa sih yang dia pikirkan? Apa sih yang menjadi ekspresi dari perasaannya, gitu. Kan kita ingin tahu itu kan. Nah, itu langsung kan di bawah ayat 6 sampai 8 yang terakhir kita baca tadi. Dalam satu kata itu disebut kenosis. Kenosis. Ini yang Yandri kemarin bilang, oke, itu Kristus. Terus kita gimana? Kenosis. Ya itu kenosis. Yandri bilang, tidak mementingkan diri sendiri. Tepat sekali itu dengan pertanyaannya kok Afi. Mengenai ingin mengerti ayat yang apa, 2 Korintus 5 ayat 15 kan. Ya, jadi bagaimana kita menaruh pikiran dan perasaan kita yang terdapat juga dalam Kristus. Ya, sebelum kita lanjut poin itu, kita tahu dulu nih, oh pikiran dan perasaan Kristus itu kenosis bahasa sederhananya, gitu. Dia mengosongkan dirinya, gitu. Seperti apa Pak mengosongkan dirinya itu? Dia eh, saya selalu lupa katakan, dia mengabaikan kehinaan. Nah, ya, saudara, ya. Mengabaikan kehinaan. Tekun memikul salib. Ya. Jadi mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib. Sekalipun dia adalah anak, dia taat pada apa yang harus dideritanya. Gitu. Ya kan? Dia mengambil rupa hamba, ya. Dia mengambil rupa hamba dan taat sampai mati. Saudara, saya ulang ya. Kata-kata itu kan padat. Mengabaikan kehinaan. Paralel dengan dia menjadi sama seperti manusia. Dia menjadi hamba. Ya kan? Jadi pikiran dan perasaan Kristus pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus itu yang kita disuruh, kita diminta untuk supaya menaruh juga pikiran dan perasaan seperti kita itu seperti di dalam Dia, itu adalah itu adalah tindakan-tindakan yang eh, mengabaikan kehinaan, tindakan-tindakan yang mau menjadi hamba, tindakan-tindakan yang eh, taat, ya, sekalipun memiliki posisi, ya, sekalipun memiliki tahta, sekalipun memiliki harta, gitu, tetapi taat pada apa? Pada apa yang harus dideritanya,
Saya ganti kata itu dengan dengan yang di Ibrani 12. Ke- tekun tekun memikul salib, ya kan? Hmm? Tekun memikul salib, taat pada apa yang harus dideritanya. Kalau di Filipi 2 ayat 8, bahkan sampai mati di kayu salib, gitu. Jadi ada dua hal di situ, saudara. Ya, ada dua hal. Pertama adalah eh, melepaskan identitas, gitu. Melepaskan identitas, melepaskan apa yang harus dipertahankan, gitu. Nah, kalau saudara perhatikan ini ya, melepaskan apa yang harus dipertahankan, melepaskan yang seharusnya, gitu ya. Eh, Mengabaikan kehinaan, ya. Ini poin pertama. Jadi kenosis itu poin pertamanya adalah saudara, saudara harusnya pantas. Saudara, kepantasan saudara ada. Tapi saudara abaikan itu untuk menanggung hal yang lebih rendah dari itu. Lebih rendah dari itu. Saudara abaikan itu. Saudara harusnya uh, dianggap, dihormati, uh, di diberi tempat, gitu. Ya, dihargai, gitu. Ya. Tapi saudara uh, mau mengambil posisi yang jauh di bawah itu, ya, yang jauh di bawah itu. Itu salah satu poin dari kenosis, gitu. Yang kedua adalah, jadi kalau kita pelajari itu ya, jadi dia mengambil rupa hamba, ya, dia mengambil rupa hamba. Sekalipun dia adalah anak, dia taat pada apa yang harus dideritanya. Dia mengabaikan kehinaan, ya, padahal ya dia dihina karena apa? Sekalipun dia harusnya memiliki uh, posisi, gitu, sekalipun memiliki uh, uh, apa rupa Allah, ya, dikatakan di Filipi sekalipun dalam rupa Allah. Kalau di Ibrani pasal 5, sekalipun dia adalah anak, gitu kan, jadi dia menurunkan dirinya. Tapi saudara, kalau saudara emang udah dibawa, gimana mau turun lagi ya? Nah, ini jadi saudara tangkap ya, tangkap hal itu tuh, ya. Jadi kita itu bisa kenosis kalau benar-benar. Jadi kenosis itu apa ya? Ya kenosis itu kalau ada sesuatu yang memang saudara itu punya posisi, punya sesuatu, punya apapun, ya, bisa apapun, bisa eh, bisa hal tertentu, jati diri, harga diri, bisa harta diri, ya, bisa kehormatan diri, posisi diri, gitu. Ya, tetapi kemudian mengambil mengabaikan, gitu, mengabaikan itu dan mengambil posisi sebagai hamba. Itu kenosis. Pertama, yang kedua adalah taat memikul tekun memikul salib. Bahasa Ibrani pasal 12. Filipi 2 berkata taat sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib. Ya kan? Um, saya ingin lihat di ya sama ya. Di Ibrani pasal 5 juga begitu. Taat dari apa yang harus dideritanya. Ya. Taat dari apa yang harus dideritanya. Nah, saudara, faktor kedua dalam kenosis adalah selain daripada menjadi hamba. Jadi menurunkan, ya, dari posisi yang seharusnya menjadi hamba. Yang kedua adalah saudara menyadari, saudara menyadari bahwa itu adalah jalan derita. Saya ulang kata-kata ini ya. Ini penting banget. Ada orang yang nggak mau ke sini.
Kalau nggak mau ke sini, nggak bisa kenosis. Nggak bisa punya pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam pikiran dan perasaannya Kristus. Nggak mungkin, saudara. Saudara, kalau saya ngomong-ngomong gini, makanya saya pakai background ini. Karena sebenarnya arahnya ke sana. Tidak ada kemuliaan tanpa jalan derita. Itu itu modelnya Kristus kayak gitu. Itu jejak yang ditinggalkan. Tidak ada jejak lain. Jejak yang ditinggalkan Kristus adalah kemuliaan. Itu adalah mahkota dari perjalanan derita. Itu. Nggak ada rumus lain. Gitu. Markus ya. Markus 20, bukan. Hmm? Kok bisa ya? Markus cuma sampai 16. Lukas ya. 24, 26 itu apa? Bukankah Mesias? Terus, Iya. 24 ayat 26. iya. Ya, tapi apa? Markus nggak mungkin 16 pasal. Ini 13 ayat ini. Apa? 24 ayat 26. Dia Bukan, apa? bukankah Mesias harus Dia menderita? apa, Pak? Lukas atau Lukas apa? 24 ayat 26. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Oke, Lukas ya. Lukas 24 Oke, ayat Lukas. Oke. Lukas ya. Karena Lukas itu hanya sampai 24 pasal kan? Iya, 24 pasal. Berarti itu pasal terakhir ya. Menarik juga itu. Nanti saya pelajari. Nah, jadi nih ya, jadi saudara, poin kedua dari kenosis itu adalah tekun tekun dalam ketaatan menjalani apa yang harus diderita. Saya ulangi, saudara. Tekun dalam ketaatan. Jadi taat itu satu hal. Tapi bagaimana untuk tekun dalam ketaatan? Tekun dalam ketaatan pada apa yang harus dideritanya. Itu kenosis. Gitu. Nah, jadi saudara kalau em, bertanya, wah luar biasa ya untuk bisa sampai ke Yerusalem baru, ya. Ya betul, karena standarnya itu seperti saya sampaikan minggu lalu kan, ya, bahwa standarnya itu sangat mulia, agung, gitu, standarnya itu. Karena itu adalah uh, roh orang-orang benar, ya, yang imannya itu telah menjadi sempurna. Jadi kesempurnaan ini juga menarik ya, saudara ya. Jadi menarik kan kalau kita bilang serupa dengan Yesus, sempurna seperti Bapa. Gimana lagunya? Sempurna seperti Teladanku. Yes. Sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus, teladanku. Jadi kan kita ini kan kita bertanya kan, sempurna seperti Bapa. Sempurnanya nih seperti apa ya kalau manusia itu? Kita sekarang dapat jawabannya, saudara. Imannya jadi sempurna. Gitu. Imannya yang jadi sempurna. Dan bagaimana supaya iman saudara dan saya jadi sempurna? Ibrani 12. Ya, Yesus yang memimpin iman kita itu kepada kesempurnaan. Gitu. Ya kan? Katanya eh hendaklah kita menanggalkan beban dan dosa dan masuk dalam perlombaan yang diwajibkan, ya. Dengan tekun, sorry, apa tuh? Marilah kita melakukannya, gitu kan. Jadi marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, ya.
yang memimpin iman kita itu kepada kesempurnaan. Nah, jadi ketika kita tahu bahwa oh jadi sempurna itu imannya yang jadi sempurna. Dan kalau iman kita ingin menjadi sempurna, ya caranya adalah kita mengikuti pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus. Bagaimana dia mencapai kesempurnaannya itu. Nah, kan saudara, kan ada dua nih ya. Memimpin iman kita kepada kesempurnaan. Dia yang memimpin, Yesus. Kok bisa menjadi dia yang memimpin? Karena dia memberikan kita teladan. Teladannya seperti apa? Oh, dia mengabaikan kehinaan. Dia tekun memikul salib. Disambung di Ibrani pasal 5. Walaupun anak, tetapi dia taat pada apa yang harus dideritanya kan. Dan setelah ia mencapai kesempurnaan, dia menjadi pokok gitu. Jadi kalau saudara mau nambahin tadi yang tadi itu ya, bahwa dia karena apa? Karena dia menjadi teladan dan kita mengikuti jejaknya. Paralel dengan dia menjadi pokok keselamatan bagi orang yang um, pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Jadi dia menjadi pokok, dia menjadi teladan yang meninggalkan jejak yang harus diikuti, ya. Tapi dia juga menjadi pokok keselamatan. Itu paralel itu, kan? Nah, semuanya itu ya terkandung di dalam jejaknya. Jejaknya ini adalah pikiran dan perasaan yang terdapat di dalamnya. Bagaimana pikiran dan perasaan kita itu bisa terdapat juga di dalam pikiran dan perasaannya Kristus. Bagaimana caranya? Caranya ya satu kata itu saudara, kenosis. Ya, mengosongkan diri. Mengosongkan diri. Ya. Nah, mengosongkan diri itu ada dua kata kunci, ya. Yang pertama adalah menjadi hamba. Itu. Menjadi hamba. Menjadi hamba. Kita harus menanggung yang namanya mengabaikan kehinaan menjadi hamba. Gitu. Jadi menjadi hamba itu contoh gini ya, saudara. Kita itu nggak bisa berkenosis dari sesuatu yang kita tidak punyai. Itu apa yang mau dikosongkan kalau tidak punya? Ya kan? Contoh gini nih ya. eh, kita kita ini yang paling sederhana ya, yang paling gampang itu dijadiin contoh itu masalah uang, saudara. Selalu itu, ya, karena pikiran eh, manusia itu selalu dirongrong sebenarnya, saudara ya, dirongrong, diintimidasi, di ini loh, saudara ya, ditawari mengenai hal-hal yang berkaitannya sama eh, uang, gitu, sama uang. Sehingga mudah untuk mengambil contoh mengenai uang itu. Ya, mudah. Nah, misalnya eh, misalnya 100.000 sebenarnya, 100.000. Eh, Saudara bisa mengosongkan diri, bisa berkenosis dengan 100.000 gitu. Bisa berkenosis dengan 100.000. Tentu saja dengan ya dengan lawannya gitu. Misalnya ya Yandri mampir di Indomaret beli beras yang 5 kilo. Coba 100.000-nya kan kehantem tuh kan. Nah, saya nggak tahu tuh. Kalau di sana beras 5 kilo berapa di Indomaret? 75. 75. Itu berkenosis itu kalau dia mampu beli. Kemudian dia mampir eh, bawa ke eh, kategorinya eh, hambaku yang paling hina. Gitu. Kategorinya gitu. Ya. Jadi barang siapa yang melakukannya kepada salah satu dari hambaku yang paling hina ini, dia telah melakukannya untuk aku. Kan? Itu kategorinya loh, saudara. Dalam Injil itu sering dicerita. Lakukanlah sesuatu kepada orang yang tidak mampu untuk membalasnya.
Karena apa? Karena jelas-jelas kamu nggak mungkin transaksional kalau tidak mampu membalasnya orang itu. Ngerti nggak? Nanggap nggak? Saudara, saudara figurasi, bayangkan dalam pikiran itu. Mungkin di sekitar saudara tuh. Sekitar saudara mungkin jalan ke kampus atau jalan ke tempat bisnis, jalan ke pelayanan, lewat jalan gereja atau di samping rumah gitu. Ada nggak orang yang saudara lihat menurut saudara kan gini, menurut saudara karena kan objek subjeknya kan saudara nih yang nggak mungkin mengembalikan. Nah, itu kategori saudaraku yang paling hina, gitu ya. Itu yang dijelaskan Yesus di Matius berapa? 25 ya. Kepada salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kalau engkau melakukannya, kau melakukannya untuk aku, gitu. Langsung diceritakan, eh, Yandri mampir, ya, punya uang 100.000. Hari Sabtu, tanggal 15 September misalnya. Berarti belum belum terjadi nih, ya, 15 September. Ya, Yandri mampir beli uang 100.000, beli beras 75.000. Dia dia udah tahu bahwa dia mau bawa ke misalnya seorang ibu yang tidak punya keluarga gitu, dia bawain gitu. Wah, satu, Yandri tahu tidak mungkin ibu itu balas. Jadi pasti tidak transaksional. Um, Yandri sangat merasa dalam dirinya bahwa apa? Ada sesuatu yang hilang dari dalam dirinya, kan? Iya kan? Itu. Ada sesuatu yang hilang dari dalam dirinya. Uh, yang jelas di otaknya jelas hilang, kan? Itu angka 100.000 itu sudah berkurang 75.000, kan? Jadi kasir Indomaret kembaliin uang 25.000. Itu jelas-jelas hilang, kan? Gitu. Di hatinya juga itu hilang. Dia terasa hilang. Tetapi dia dia mengabaikan, dia mengabaikan gitu. eh, Hal itu, dia mengabaikan kehilangan itu. Dia mengabaikan kehilangan itu. Dia 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 lakukan itu. Dia mengabaikan kehilangan itu. Nggak ada orang yang tahu. Yang tahu tuh Yandri aja, gitu. Dia dia menikmati kenosis dalam dirinya. Itu satu kali loh. Itu baru satu kali. Dan yang menarik nih ya, perbuatannya Yandri barusan itu tidak berhenti di situ. Karena karena the life must go on, ya. Hidupnya terus berlangsung. Karena dia pakai motor, dia tahu bensin berkurang nih. Tapi tinggal uang 25.000. Dia dirongrong oleh pikiran, aduh kamu sih tadi sok suci, so alim, so beriman sempurna, so kenosis lagi. Buang tuh 75. Udah tahu bensin tinggal 100 mililiter. Itu dirongrong gitu. Nah, jadi faktor kedua dari kenosis yang menarik, yang sangat menarik sebenarnya bagian ini adalah ketekunan di dalam ketaatan untuk untuk apa yang harus dideritanya. Jadi tekun dalam ketaatan. Tadi sebenarnya udah taat. Karena taat jadi dia lakukan itu kan. Tapi tekun dalam ketaatan pada apa yang harus dideritanya. Jadi saudara harus merasa menderita. Baru kenosis. Salah satu karakter Kristus yang paling mulia, saudara, itu adalah istilahnya di dalam uh, Christ-like Christ-like difference. Ya, ada istilah yang sangat populer, Christ-like difference. Jadi berbeda seperti Kristus. Jadi saudara boleh berbeda tapi mirip sama yang lain. Saudara boleh berbeda tapi 11-12 sama Sundokong gitu ya, atau 11-12 sama eh, Tabit dari Tibet gitu kan. Bisa. Tapi yang menarik adalah kalau saudara berbeda karena saudara seperti Kristus. Saya ulang kata-kata ini. Jadi bahasa Inggrisnya itu Christ-like difference. Coba dicek di ini, di apa? Di chatting Christ-like difference. Jadi
Saudara berbeda karena saudara seperti Kristus. Christ-like difference. Ini saudara tuh, Christ-like difference. Jadi saudara berbeda karena seperti Kristus, gitu. Nangkap ya? Karena saudara serupa dengan Kristus, sehingga saudara dilihat berbeda. Perbedaannya itu kayak apa? Ya kenosis. Mengabaikan kehinaan. Kehinaan itu bukan seperti yang hanya eh, kelihatan kelihatan apa kasat mata saudara, ya. Tapi bayangkan itu, ya. Itu untung tadi 75 ada saudara, ya. Kalau Yandri pikir, aduh beras buat apa? Makan nasi sah? Bukan. Saudara tambah, saudara apa tadi Yandri tambah telur. Tuh telur 20.000. Dia ambil yang 6 biji sah, ya. 6 biji 20.000. Wih, benar-benar sisa 5.000. Kebayang ya? Ini buat sederhana, saudara. Ya, ini kan tindakan sederhana. Saya yakin Yandri mungkin tiap hari lewat Indomaret sama Alfamaret kan? Saya nggak tahu ada di sana ya Indomaret Alfamaret. Iya, Ada, Pak, ada. iya. Dan itu sering menginterogasi hidup saya. Ya, tiap hari saya terinterogasi. Ya, setiap kali saya lewat satpam bilang, "Selamat siang Pak Adrian, selamat sore Pak Adrian." Mungkin 10 kali lebih tiap hari. Aduh, saya terus menyesali diri tiap hari. Gitu ya. Itu kebayang itu kata. Karena apa? Karena kita tahu tuh kebenaran itu sudah. Kita tahu tuh kebenaran itu. Nah, jadi itu merupakan tantangan kita hidup setiap hari. Nah, kalau iman kita ingin menjadi sempurna, kita harus ikut jejak itu. Jejak itu adalah pikiran dan perasaan sama seperti yang ada pada Kristus, yaitu dia mengosongkan diri. Saya sudah nggak ngomong tidak mementingkan diri lagi di sini ya. Ya, kata bahasa sederhananya adalah tidak mementingkan diri sendiri. Tapi kan realitasnya bagaimana? Realitasnya. Ya tadi saya kasih contoh sudah. Gitu. Ya. Nggak. Kalau Yandri ini ya punya uang 100.000, benar-benar 100.000 ya. Terus dia beli, dia beli, eh, dia beli ini loh saudara. Apa tuh coklat apa namanya? Delphi, coklat Delphi yang harganya mungkin 15.000, coklat Delphi 15.000. Terus dia lewat di tempatnya Yuli, dia kasih Yuli itu coklat. Bukan kenosis. Kenapa coba? Karena keluarnya 15.000, masih sisa 85.000. Yang kedua, dia kasih Yuli. Tidak menutup kemungkinan Yandri punya transaksional dalam pikirannya. Gitu, bayangkan nggak? Ya, bayangkan nggak? Saya sengaja buat sangat ekstrim nih kan gitu. Dibanding sama tadi, dia keluar 75 bahkan mungkin 80.000 dan kemudian dia kasih ke orang yang Yandri sama sekali nggak punya pikiran bahwa dia bisa balas ini orang dan memang tidak ada itu karena memang dia orang yang tidak punya ya hina kan tadi Matius 25 saudaraku yang paling hina ini. Itu loh saudara. Ya. Wah, ini bukan hanya imannya menjadi sempurna. Di sini saya mulai memperkenalkannya. Ini yang membuat saya dan saudara juga itu mengumpulkan harta di surga. Dan saudara kalau mengumpulkan harta di surga, saudara pasti yakin nama saudara terdaftar di surga. Karena kalau harta saudara ada di sana, nanti malaikat pusing. Ini yang punya siapa? Yang punya siapa? Saya tidak mau jaga ini barang orang. Jadi saudara pasti disuruh untuk ke surga kan? Didaftar namanya karena harta saudara ada di surga. Sesederhana itu berpikirnya. Karena saudara punya harta di surga, pasti malaikat berusaha bagaimana supaya saudara ada namanya terdaftar di surga. Saudara bisa bayangkan nggak cerita itu? Sambil saudara dan saya bertanding dalam pertandingan iman, supaya iman saudara menjadi sempurna dalam
waktu yang bersamaan, saudara juga mengumpulkan harta di surga. Dalam keadaan yang sama, iman saudara itu melakukan yang namanya perbuatan kasih. Sehingga iman saudara menjadi sempurna. Itu kenosis. Wah, iya betul. Jadi kalau kita lihat dari sisi mindset, ya, dari sisi cara pandang, ya itu cara pandang musafir. Jadi next time ya, kali berikutnya supaya orang agak-agak itu Yandri kasih judul cara pikir seorang musafir. Wow, pasti lumayan menarik gitu kan? Cara pikir seorang musafir. Saudara, apa Yandri cerita mengenai ya eh, apa bagaimana profil seorang musafir itu, ya. Ciri musafir itu, saudara, dia itu eh, mengkondisikan dirinya untuk tidak menginap, untuk tidak menginap, untuk tidak tinggal, tapi hanya untuk sementara. Kalau bahasa kitab Ibrani apa? Hanya untuk menumpang. Itu musafir, hanya menumpang. Dunia ini untuk menumpang, gitu. Menarik ya. Dunia ini untuk menumpang, bukan untuk tinggal, gitu. Makanya kemah, tempat sementara, gitu. Tempat sementara, gitu. Ya. Nah, jadi eh, kita memiliki eh, pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus, ya. Itu apabila kita mengosongkan diri, apabila kita mengambil tindakan sebagai hamba, gitu, sebagai hamba yang tidak mempertahankan apa yang seharusnya saudara pertahankan, gitu. Ini uang saya. Apalagi kalau orang punya prinsip, ya kan lagi banyak tuh. Eh, apa katanya? Katanya apa? Manjakan diri, manjakan diri sekali-sekali, kan gitu kan? Saudara mungkin pernah dan sering dengar itu. Ya manjakan diri sekali-sekali, ya. Biasanya kalau seorang perjaka itu ya duduk di sudut kafe dan minum kafe latte, ya kan? Gitu kan? Kafe latte-nya bisa 45.000 loh ya, gitu kan? Gitu ya. Tambah itu menarik sekali loh saudara ya. Duduk di sudut kafe minum kafe latte sama singkong goreng gitu ya saudara ya. Itu bisa itu bisa 5 kilogram beras yang bisa dimakan oleh orang lain 1 bulan. Itu uh, itu saudara kalau masuk ke dalam detail-detail seperti itu, saudara akan merasakan resonansi yang namanya iman kenosis itu. Setiap di setiap momen selalu perkarakan gitu. Ini saya kenosis enggak ya? Itu. Karena ingat ya, ini katanya penting saudara. Setiap saudara berkenosis, saudara mengumpulkan harta di surga. Setiap saudara berkenosis, setiap saudara mengosongkan diri, saudara itu mengumpulkan harta di surga. Dan setiap kali saudara mengumpulkan harta di surga, itu memastikan bahwa nama saudara terdaftar di surga. Itu cicak bunyi loh. Cicak bunyi katanya biasanya itu amin. Ya, ini yang bilang segala makhluk, ya. Segala makhluk. Itu satu saudara ya. Nah, yang kedua adalah ini itu kan pintu masuk, itu cara masuk. Yang kedua adalah apa? Saudara tekun, tekun. Melakukannya sekali itu bisa saudara. Kadang-kadang tidak tidak sulit loh saudara satu kali. Ketika saya ngomong ini ada orang di sini yang besok langsung lakukan loh saudara. Bisa jadi loh saudara. Ya, bisa jadi. Ya,
Tapi tekun dalam ketaatan seperti itu. Saya ulang ya saudara supaya lengkap kalimatnya. Tekun dalam ketaatan yang harus dideritanya. Jadi kata yang harus dideritanya ini harus selalu menyertai dia sendiri. Karena hanya ketaatan pada apa yang diderita itu yang jadi kenosis. Gitu. Saya nggak apa-apa ya, saya ambil satu pernyataan spiritual dari seorang rohaniwan ya India ya, Mother Teresa. Dia bilang begini, kalau saudara memberi sampai kalau saudara memberi dan saudara belum merasakan sesuatu hilang dari diri saudara, itu saudara belum memberi. Saya ulang ya. Kalau saudara memberi dan belum sampai kepada saudara merasakan sesuatu hilang dari diri saudara, itu saudara belum memberi. Itu 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 mirip loh saudara ya dengan eh, kata pengorbanan di dalam eh, deritanya Kristus gitu, sacrification gitu. Jadi saya selalu apa pakai istilah S3 ya saudara ya. S3 itu service, share, sacrifice ya. Jadi pertama memang kita dipanggil untuk melayani gitu. Pertama kita dipanggil untuk melayani. Tapi di dalam kita melayani saudara, nggak mungkin kita melayani kalau kita tidak berbagi. Nggak mungkin gitu. Saya pernah buat satu KKR ya dengan tema pintu gerbang dari pelayanan itu tertulis kalimat pengorbanan gitu. Ya, Pintu masuk dari pintu masuk ke dalam satu pelayanan itu tertulis kalimat pengorbanan. Jadi kita nggak mungkin melayani kalau kita itu tidak berbagi, nggak mungkin. Gitu. Nah, saudara kalau berbagi tapi tidak sampai berkorban, itu tidak mendatangkan kemuliaan. Saudara berbagi, tetapi tidak sampai saudara berkorban, itu tidak mendatangkan kemuliaan. Karena hanya ketaatan, sorry, hanya ketekunan kepada ketaatan pada apa yang harus diderita, itu yang mendatangkan kemuliaan. Nah, itu kenosis, ya. Jadi sekarang saudara bisa menjawab ya uh, pertanyaan di dalam diri sendiri, ya. Kalau kita di kalau kita bertanya pada diri sendiri, bagaimana supaya uh, saya bisa mengikuti jejaknya Kristus, supaya seperti Kristus yang mencapai kesempurnaannya, iman saya juga dapat dipimpin oleh Kristus kepada kesempurnaan. Bagaimana caranya? Satu-satunya cara adalah mengikuti jejaknya, ya. Dan jejaknya itu paralel dengan pikiran dan perasaannya. Nah, bagaimana kita manusia mengambil eh, tindakan di situ, ya? Bagaimana kita melakukannya? Kita melakukannya dengan cara apa? Mengosongkan diri, kenosis, ya, kenosis yaitu mengambil tindakan eh, menjadi hamba, yaitu tidak mempertahankan apa yang harusnya kita pertahankan, tidak mempertahankan apa yang harusnya kita tidak pertahankan, dan kita bertekun di dalam ketaatan yang harus kita derita itu. Ya, kalau mau yang bagian pertama itu kita tambahin juga gitu. Ya, jadi eh, mengambil rupa hamba, ya, mengambil rupa hamba eh, dan tidak mempertahankan apa yang kita seharusnya pertahankan sampai kita merasa kita menderita gitu, saudara. Di situ, nah poinnya. Nah, itulah yang dibilang bahwa di 2 Korintus 5 ayat 15 kemarin kan bahwa dan karena Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri melainkan bagi Dia. Ketika saudara tidak hidup untuk diri sendiri,
maka pasti saudara sedang membagi hidup. Bukan hanya membagi hidup, tetapi sampai pada mengorbankan hidup untuk orang lain. Dan kalau saudara melakukan itu yang disebut kenosis. Pasti saudara sedang mengumpulkan harta di surga. Dan kalau saudara mengumpulkan harta di surga, saudara semakin yakin bahwa nama saudara ada terdaftar di surga.